Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kembali lagi bersama Bapak di channel Lutfi Rizky Wijaya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran dari mata pelajaran sarana dan prasarana di kelas 11 OTKP. Untuk lebih lanjut ya silahkan klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis ya. Sebelum ke pembelajaran silahkan klik subscribe dan jangan lupa komen dan share ya. Begitu kita lanjut ke video pembelajaran dari mata pelajaran sarana prasarana kelas 11 OTKP materi ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Cekidot. Ini kita semua dapat bertemu kembali ya dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran ya, materi dari mata pelajaran sarana dan prasarana. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas dari KD 3.1 memahami ruang lingkup administrasi sarana prasarana kantor. Adapun topik yang akan dibahas pada pembahasan pagi hari ini, yang pertama definisi administrasi sarana prasarana atau pengertian dari administrasi sarana prasarana. Yang kedua tujuan administrasi sarana prasarana. Dan yang ketiga ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ya, untuk lebih lanjut ya silahkan pelajari video pembelajaran pagi hari ini secara semangat. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, jadi harus tetap semangat untuk mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa itu sarana? Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu pengertian atau definisi dari sarana. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jadi sarana itu adalah segala sesuatu yang dipakai oleh suatu pegawai atau karyawan sebagai alat ya dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut. Adapun menurut peraturan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2007, sarana itu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Dalam arti ya yang namanya sarana itu perlengkapan yang dapat bisa ataupun dipindah-pindahkan. Yaitu pengertian menurut KBBI dan peraturan Menteri Pendidikan nomor 24. Nah, kemudian apa itu sarana? Yang tadi kan pertanyaannya sarana sudah kita jawab. Yang selanjutnya apa itu prasarana? Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah tahu apa itu prasarana? Nah, tadi sarana itu alat yang digunakan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu prasarana? Jadi ada perbedaan antara sarana dan prasarana. Nah, ini prasarana menurut KBBI merupakan segala sesuatu yang menunjang atau yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik usaha, pembangunan ataupun proyek. Ya, jadi prasarana itu segala sesuatu penunjang ya, penunjang utamanya terselenggaranya suatu proses kegiatan, usaha, pembangunan ataupun proyek. Menurut Menteri Pendidikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, prasarana itu adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi
sekolah atau madrasah. Jadi bisa dikatakan kalau sarana itu alat yang dipakainya yang bisa kita pindah-pindahkan, ya. Contohnya seperti sarana sekolah, ya, buku, pulpen, ya, tas, dan lain sebagainya. Prasarananya itu apa? Yaitu prasarananya adalah ruang kelas ataupun gedung sekolah, ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Lalu apa itu sarana prasarana, ya? Nah, di sini sarana prasarana saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam artian, ya, sarana prasarana itu saling berkaitan, ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini sarana lebih ditujukan kepada benda-benda bergerak, ya, atau tadi bisa dikatakan dapat dipindah-pindahkan. Ya, sarana misalnya buku, meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagai alat sarana itu yang dapat dipakai, ya, untuk mencapai maksud. Ketika kita menggunakan buku, ya, tujuannya tercapai untuk kegiatan sekolahnya, gitu ya. Jadi alat yang dipakai sarana itu yang bisa dipindah-pindahkan atau benda-benda bergerak. Dan prasarana itu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Jadi lebih tepatnya prasarana itu lebih ke benda-benda yang tidak bergerak, ya. Dalam artian, ya, contoh prasarana belajar berarti gedung sekolah. Prasarana contoh lain prasarana, ya, ketika kita akan melakukan penerbangan menggunakan pesawat, berarti prasarananya itu bandara, ya. Kemudian prasarana yang lain lagi stasiun, ya. Prasarana yang lain lagi jembatan, ya. Prasarana yang lain lagi, ya, gedung kantor. Nah, itu prasarana. Jadi sudah bisa jelas ya, bisa dibedakan perbedaan antara sarana dan prasarana. Ya, kalau sarana itu lebih ke benda bergerak, ya, yang dapat dipindah-pindah, sementara prasarana itu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Ya, yang selanjutnya, apa sih tujuan administrasi dari sarana dan prasarana? Tujuan penyediaan sarana dan prasarana di dalam kantor diantaranya yang pertama, tujuannya itu menyiapkan data informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Ya, jadi dengan adanya administrasi sarana prasarana, ya, kita dapat menyiapkan data informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Ketika kita mau membeli barang atau suatu perusahaan mau membeli barang, nah, datanya sudah ditentukan. Itu tujuannya untuk menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan dan dalam pengadaan barang. Jadi sebagai bahan dalam kita melakukan pengadaan barang kembali. Poin yang berikutnya, sebagai bahan pedoman dalam penyaluran barang. Ya, ketika kita mau menyalurkan barang sudah ada pedoman dan bahan sebelumnya. Poin berikutnya, poin D, menentukan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Misalnya barang sudah tua atau barang sudah dalam keadaan rusak atau barang dalam keadaan lebih, ya. Jadi tidak muat lagi. Jadi tujuannya sudah disediakan
Ya, tujuan penyediaan sarana prasarana kantor itu untuk apa? Poin E, memberikan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Jadi setiap barang yang tersedia yang sudah ada di dalam suatu perusahaan dapat kita awasi pengadaan barangnya. Poin yang F, memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam sebuah instansi atau kantor. Nah, itu beberapa tujuan penyediaan sarana dan prasarana di dalam kantor. Nah, kemudian anak-anak untuk materi yang berikutnya yaitu ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Jadi yang termasuk ke dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ya, apa saja? Itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah mencari referensi ya. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ya, perencanaan pengadaan ya. Di dalam sarana prasarana harus dilakukan dulu perencanaan pengadaan ya. Perencanaan pengadaan itu adalah penetapan secara sistematik dari pengetahuan yang tepat guna ya dalam menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Atau dalam arti lain, sebelum kita melakukan pembelian barang harus dilakukan perencanaan pengadaan barang tersebut. Ya, barang apa yang akan kita beli, kemudian jenis barangnya seperti apa, dan volume barangnya berapa banyak. Jadi harus dilakukan dulu perencanaan pengadaan. Yang keduanya yaitu dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, yaitu kita melakukan prakualifikasi rekanan. Apa itu prakualifikasi rekanan? Prakualifikasi rekanan yaitu pengadaan sarana dan prasarana ya melalui pembelian dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya, rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya. Ya, dalam artian prakualifikasi rekanan itu adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembelian ya, baik secara lelang atau mengikuti tender gitu ya. Nah, ini contoh dokumen prakualifikasi rekanan ya. Ini contohnya ya dari dokumen prakualifikasi rekanan, bisa dilihat ya. Nama pekerjaan ya, HPS, klasifikasi penyedia barang jasa dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya anak-anak ya, yang ketiga dari ruang lingkup administrasi sarana prasarana yaitu melakukan pengadaan barang ya. Pengadaan barang itu adalah pengadaan yang dilakukan untuk menyediakan semua keperluan barang dan jasa ya. Jadi poin yang ketiga ini melakukan pengadaan barang. Itu apa saja kah pengadaan barang tersebut? Macam-macamnya. Pengadaan barang itu terbagi ke dalam dua bagian ya. Yang pertama, pengadaan barang itu yang pertama itu harus melakukan pengadaan tanah dulu ya. Dapat dilakukan pengadaan tanah itu dapat dilakukan dengan membeli, menerima hibah. Hibah itu menerima bantuan ya, menerima hak pakai atau menukar. Yang berikutnya ya, setelah pengadaan tanah baru ke pengadaan bangunan ya. Dapat dilaksanakan dengan membangun atau mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa atau menerima hibah. Jadi pengadaan barang ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama pengadaan tanah, yang kedua pengadaan bangunan.
Setelah pengadaan bangunan, ya. Yang poin C-nya pengadaan perabot, ya. Dapat dilakukan pengadaan perabot itu seperti apa caranya? Dapat dilakukan dengan cara sama tadi, membeli, ya, membuat sendiri, atau menerima hibah. Jadi sarana di dalam kantor itu pengadaan perabot bisa dilakukan dengan cara membeli atau membuat sendiri, ya, perabot kantor membuat sendiri, atau menerima hibah tadi. Hibah itu bantuan. Yang poin D-nya bagaimana pengadaan kendaraan, ya, pengadaan kendaraan atau alat transportasi, ya. Sejauh ini pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat, atau pengadaan kendaraan kantor, ya, bisa dilakukan dengan cara tadi sama, membeli ataupun menerima bantuan juga, atau menerima hibah, atau dengan cara menyewa. Yang poin E, bagaimana pengadaan sarana pendidikan, ya. Pengadaan sarana pendidikan contohnya alat tulis kantor ATK, ya, yang jumlahnya yang besar dapat dilakukan secara lelang dengan tekanan tadi, ya. Kekurangan ATK dalam jumlah kecil dapat dilakukan dengan membeli, ya, dengan menggunakan dana taktis. Nah, itu poin yang ketiga. Pengadaan barang meliputi pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan perabot, pengadaan kendaraan, dan pengadaan sarana pendidikan. Untuk poin yang keempat, penyimpanan barang. Ya, penyimpanan barang ini, ya, dilakukan untuk apa sih gitu, Pak? Penyimpanan barang. Penyimpanan barang itu untuk menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, ya. Jadi barang yang sudah dibeli kita simpan untuk keamanan, baik yang belum atau yang akan didistribusikan atau yang akan disalurkan, ya. Kegiatan penyimpanan barang ini meliputi menerima barang, menyimpan barang, mengeluarkan barang, baru setelah itu mendistribusikan barang, ya, atau menyalurkan barang ke setiap bagian-bagian. Yang kelima, ya, inventarisasi, melakukan inventarisasi. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi itu merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku, ya. Jadi inventarisasi itu adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang yang sudah tadi kita beli. Nah, ini contoh buku daftar inventarisasi barang, ya. Poin yang pertama sampai poin 13. Di nomor urut, ya, diisi 1, nomor 2 tanggal pembuatannya, nomor 3 kode barang, nama barang, nomor 5 merek barang, nomor ukuran dan lain-lain. Nomor 6 kuantitas. Kuantitas itu, ya, banyaknya barang yang kita beli berapa. Nama satuan, ya, nama satuan itu buah, ya, pak, set, dan lain sebagainya. Tahun pembuatan nomor 8, tahun pembuatan itu barang tersebut tahun pembuatannya tahun berapa. Asal barang, ya, asal barang itu dana hibah atau membeli atau menyewa. Yang poin 10, kelengkapan dokumen atau tanggal penyerahan perolehan barang. Ya, ketika memberi barang, kelengkapan dokumennya apa? Faktur, nota, atau kwitansi. Yang poin 11, keadaan barang, ya, pada saat dibeli keadaan barangnya masih dalam keadaan baik. Ya, nomor 12, harga. Ya, berapa harga dari pembelian satu barang dikali kuantitas atau barang secara keseluruhan. Dan yang poin ke-13 yaitu keterangan. Nah, ini contoh buku daftar inventarisasi yang gunanya untuk mencatat setiap barang yang sudah dibeli. Yang poin 9, penghapusan. Penghapusan di sini yaitu mohon maaf, poin yang ke-6, ya. Tadi setelah 5, poin yang ke-6, penyaluran setelah penyimpanan,
ya, dan pencatatan, inventarisasi. Poin yang keenam, penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang, ya, dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang satu kepada pemegang yang lain. Bisa ketika kita sudah memberi barang, ya, barangnya disalurkan dari satu instansi, misalkan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, atau dari bagian misalkan dari bagian gudang ke bagian kepegawaian, ya, barangnya disalurkan. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan. Untuk apa, ya, melakukan pemeliharaan? Agar setiap barang yang dimiliki berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan. Ya, maka harus dilakukan secara baik, ya. Pemeliharaan sarana prasarana harus dirawat secara baik atau secara berkala untuk menghindari adanya kerusakan, ya. Kegiatannya dilakukan pemeliharaan secara harian, mingguan, tahunan, ya, secara rutin. Yang poin ke-8, rehabilitasi. Ya, apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi itu merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan, ya. Atau misalkan barang yang ada di dalam kantor itu terjadi kerusakan, maka harus direhabilitasi atau melakukan penggantian, ya, sehingga barang tersebut bisa digunakan kembali. Yang ke-9, yang terakhir, di dalam administrasi ataupun ruang lingkup sarana prasarana, yang poin terakhir yaitu penghapusan. Ya, penghapusan di sini, ya, maksudnya adalah melakukan penghapusan barang yang didasarkan dari barang inventaris dengan keputusan unit masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Jadi barang yang sudah tidak terpakai ataupun barang yang menumpuk, ya, tidak dapat disimpan lagi dan tidak dapat dipakai, itu dilakukan penghapusan, ya, atau dilakukan dengan menghancurkan barang tersebut supaya penyimpanannya lebih efisien, ya, dan bisa menyimpan barang-barang yang lainnya. Jadi barang yang sudah tidak terpakai, ya, tidak bisa direhabilitasi atau diperbaiki lagi, maka dilakukan penghapusan. Nah, itu adalah ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama meliputi perencanaan pengadaan, yang kedua prakualifikasi rekanan, yang ketiga pengadaan barang, yang keempat penyimpanan, yang kelima inventarisasi, yang keenam penyaluran, yang ketujuh pemeliharaan, yang kedelapan rehabilitasi, dan yang terakhir penghapusan. Nah, itu anak-anak, ya. Jadi dari 9 poin ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ya, mungkin sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami, ya, materi yang disampaikan dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita nanti akan membahas macam-macam sarana prasarana kantor. Itu apa saja macam-macam dari sarana prasarana kantor, ya. Nah, silahkan dicari materinya atau referensi yang lain sebagai pemahaman, ya, untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, bila ada kekurangan, ya, semata-mata kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya, materi pertemuan pertama ini ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ya, terima kasih, selalu sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.